Tapi kerugian yang sebenarnya adalah yang ketika hidup di dunia, masuk masjid, keluar masjid, berkumpul dengan orang-orang beriman, berkumpul dengan orang-orang Islam, akan tetapi nanti di akhirat dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir. Ini kerugian yang sebenarnya. Dan meminta kepada Allah siang malam agar jangan dicabut keimanan. Tadi kita udah bilang, ya, jangan kita minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai ini keimanan ini dicabut sebelum kita mati. Kemudian dan juga bukan hanya dengan banyak mengucapkan kalimat tersebut saja, akan tetapi juga berusaha menjaga dirinya dari maksiat-maksiat, ya. Karena banyak orang yang hidupnya ini dalam keadaan beriman, ya, dalam keadaan dalam keadaan banyak mengucapkan kalimat tahlil, akan tetapi dia tidak menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan al-khabithah, perbuatan-perbuatan yang buruk. Salat tapi maksiat lanjut. Ya, ibadah akan tetapi maksiat terus. Nah, ini kurang bagus. Maka coba kita tinggalkan maksiat-maksiat tersebut. Bukan hanya banyak mengucapkan syahadat saja, akan tetapi juga meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa yakhrujuna minad dunya 'alal kufur, naudzubillah. Banyak orang yang ahli ibadah, banyak orang yang bagus daripada keimanannya, akan tetapi dia tidak menjaga diri daripada perbuatan maksiat. Na'udzubillah, ini orang keluar daripada kehidupan dunia dalam keadaan kufur. Ya, dalam keadaan tidak beriman. Padahal hidupnya semua dengan ibadah. Hidupnya penuh dengan amal baik, tapi maksiat lanjut. Ya, maksiatnya terus. Apa-apa yang dilarangnya terus. Maka Maka banyak daripada golongan tersebut yang ketika meninggal dalam keadaan dalam keadaan kufur waliyadzubillah. Wa ayyi musibatin a'zam min hadza. Nah, musibah yang paling besar ini mati dalam keadaan suul khotimah. Mati dalam keadaan yang tidak baik. Maka innar rajul kana ismu minal muslimin fi jami umri fa yab'athu yaumil qiyamah wa ismu minal kafirin. Ini orang ketika di dunia golongan muslimin, akan tetapi nanti ketika di akhirat dalam golongan orang-orang kafirin. Huwa al-hasrah kullal hasrah. Inilah kerugian yang sangat dahsyat. Walaisal hasrah billadzi yakhruju minal kanisa aw min baitin nar fayadkhulu jahannam. Kerugian itu bukan orang-orang kafir. Yang rugi itu bukan orang-orang kafir yang keluar dari gereja atau keluar dari kuilnya. Ya, mereka sudah jelas rugi, tapi kerugian yang sebenarnya adalah yang ketika hidup di dunia, masuk masjid, keluar masjid, berkumpul dengan orang-orang beriman, berkumpul dengan orang-orang Islam, akan tetapi nanti di akhirat dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir. Ini kerugian yang sebenarnya. Maka kita penting untuk menjaga daripada keimanan kita agar kita nggak masuk ke dalam golongan tersebut. Kira-kira jelas ya? Ya. Kemudian ditaruhkan di sini orang ketika hidup diibaratkan orang hidup di dunia minal muslimin, akan tetapi digolongkan orang-orang kafir. Ini rugi yang sangat dahsyat. Wa dzalika kulluhu bisabab a'malihil khabithah. Dan itu semua yang bisa menyebabkan adalah perbuatan-perbuatan al-khabithah. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wartikabihil muharramat fis sarair. Dan ini sebab orang yang suka bermaksiat diam-diam. Ya, ngumpet-ngumpet suka bermaksiat. Nah, ini bisa jadi asbab su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian farubba rajulin waqa'a fi yadihi syai' min amwalin nas fayaqulu anfaqaha tsumma arudduha. Nah, yang bisa menyebabkan kita su'ul khotimah, orang yang sudah memberikan bantuan kepada orang lain kemudian diambil lagi. Nah, banyak nih orang zaman sekarang ya. Dikasih kemudian diambil lagi, ngasihnya kalau ada kepentingan doang. Ya, habis itu diambil lagi. Nah, ini bisa jadi asbab su'ul khotimah. Kalau tadi dikatakan asbab su'ul khotimah yang pertama, orang yang
apa? Beriman tapi maksiat lanjut, itu bisa menjadi asbab su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, orang yang apa? Orang yang bermaksiat diam-diam. Ya, ngumpet-ngumpet suka bermaksiat, ini bisa jadi asbab su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga, apa? Orang yang suka ngasih, sudah ngasih, ngebantuin orang lain, ada saudaranya butuh bantuan dibantuin. Habis itu apa? Datang satu waktu dipinta lagi tuh yang sudah dikasih. Iya, karena kenapa? Apa namanya? Saya butuh, saya ini perlu, saya butuh. Nah, ini nggak bantu namanya ya. Maka di sini bisa menjadi asbab su'ul khatimah. Kemudian apa? Astahilu minhu fayamut qabla an yardi khasmahu. Dia meninggal sebelum diridhoi oleh orang yang diberikan, maka dia bisa su'ul khatimah. Rubba insan wa qaminu bainahu wa baina imraatihi hurmatan. Nah, nih, banyak juga nih zaman sekarang. Ya, dia selingkuh. Masya Allah, suami istri selingkuh tanpa sepengetahuan. Selingkuh dalam tanda kutip di sini adalah berzina. Ya, berzina padahal sudah bersuami istri, sudah berpasangan, sudah punya apa? Keluarga. Kemudian dia berzina di luar dengan perempuan lain, ataupun seorang perempuan berzina dengan laki-laki lain selain suaminya, ini bisa menjadi asbab su'ul khatimah. Ya, maka ini harus ditekankan kepada keluarga, hati-hati. Ya, zaman sekarang ini hal yang sepele loh. Kalau zaman dulu, ya, mungkin di sini banyak yang sudah senior ya. Tahun 60, tahun 70, kalau orang nonton berita, hampir jarang sekali ada berita pembunuhan, berita zina. Kalau zaman sekarang, Masya Allah, beribu-ribu berita perzinahan dalam satu hari. Masya Allah, ini bisa menjadi asbab su'ul khatimah, na'udzubillah. Kemudian apa? Fayaqulu kaifa adaha wa bainana aulad fayazil ala dzalik. Kemudian dia alasan, zina punya alasan lagi ya. Jadi apa? Ini bahayalah intinya. Wa rubbama yanzi minal iman bisababi dzalik. Nah, keimanan itu bisa hilang dengan hal-hal tersebut. Fanzur ya akhi, maka perhatikan hal-hal ini wahai saudara-saudaraku. Wajtahid fi islah amrik, coba perbaiki urusan kehidupan kita. Berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik, berusaha untuk menjadi manusia yang bagus di mata Allah, di mata manusia. Barang siapa yang diridhoi oleh Allah, maka dia akan diridhoi oleh semua manusia. Maka di sini kita berusaha untuk menjadi makhluk yang lebih baik lagi. Sudah capeklah maksiat, tinggalkan. Ya, eling, ingat. Kita Masya Allah waktu cepat sekali. Ya, mungkin dulu ya kan berapa tahun yang lalu ya, Wa Oji mungkin ngelihat Habib Nabil, ngelihat anak masih segini-gini nih dulu nih, silad-siladian main layangan di sini. Sekarang udah punya anak 2. Ya, waktu cepat banget. Ya kan? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lewat begitu aja. Sudah capek. Ya, siapkan nih apa yang kita harus bawa nanti. Maka di sini berusaha dari sejak dini, bukan artinya anak muda enggak, yang tua aja enggak, semua. Ya, maka ijtihad, kita berusaha fi islahil umur, untuk memperbaiki keadaan kita, keadaan apa? Zahir dan batin kita, agar kita enggak malu nanti ketika dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qabla an ya'tikal maut, ya, sebelum datangnya kematian, fa innaka la tadri mata ya'tikal maut. Karena kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Ya, bisa ntar malam, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Maka jangan sampai, nanti taubatnya 2 tahun lagi, jangan. 2 tahunnya, taubatnya nanti kalau sudah umur 60 tahun aja, jangan. Kita nggak tahu kematian datangnya dari mana, kapan, di mana, nggak tahu. Maka persiapkan diri kita, amal-amal kita. Meskipun kita tahu amal kita nggak seberapa di mata Allah Subhanahu wa taala, paling enggak kita punya niat, punya harapan, punya apa? Angan-angan bahwasanya kita ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, itu sudah lebih bagus di mata Allah Subhanahu wa taala daripada amal kita yang bertumpuk-tumpuk. Niatul mu'min khairun min amali. Kita niat dulu, diawali dengan niat pengen taubat. Yang tadinya suka berbuat sesuatu udah capek. Yang tadinya suka bermaksiat sudah selesai, tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan sahihah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kemudian apa? Sedikit-sedikit
apa? Menambahkan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah minal muslimin, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Kemudian ini banyak ya. La ilaha illallah tamanul jannah, katanya kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, maka kita hidup dalam keadaan la ilaha illallah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kemudian insyaallah dibangkitkan dalam keadaan la ilaha illallah.